Dengan adanya pengklasifikasian antara Islam moderat dan Islam radikal, ini dianggap sebagai pemecah belah orang barat terhadap umat Islam. Padahal telah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 108 dikatakan bahwasanya Allah ini menyuruh umat beragama untuk mengikuti Islam kafah saja. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh nyata bagimu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam total, jami'an, seluruhnya. Janganlah ikut khittah, khutuwat, langkah, jalan syaitan. Sebenarnya syaitan musuh yang nyata bagi kalian. Ayyuhal ikhwah wal akhwatu fillah, malam ini insyaallah kita akan mendiskusikan satu topik menarik dari suratul Baqarah ayat 208 terkait bagaimana seharusnya kita menjadi muslim. Allah dalam ayat ini menyerukan dengan panggilan yang manja, mesra. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Harus kita pahami bahwa kata alladzina amanu adalah mereka-mereka yang punya trust, tidak ada keraguan kepada Allah. Allah sebagai apa? Allah sebagai Rabb mereka. Allah sebagai Tuhan mereka. Allah sebagai perawat mereka. Allah sebagai pencipta mereka. Allah yang menggenggam nyawa mereka. Allah yang memberikan rezeki. Allah adalah Tuhan mereka di saat mereka susah dan senang. Allah adalah Tuhan mereka di saat mereka sedang mengalami masalah dan kemudian Allah yang memberikan jalan keluarnya. Allah adalah Rabb mereka. Allah adalah Tuhan mereka di saat mereka memimpin atau hanya jadi orang biasa. Allah adalah Tuhan mereka di saat mereka sendiri dan di tengah keramaian. Dan mereka tidak merubah keyakinan mereka bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Orang-orang yang seperti ini yang dipanggil Allah untuk kemudian diperingatkan dengan satu kalimat, udkhulu fis silmi kaffatan. Kata-kata udkhulu menunjukkan adanya progres, adanya seruan untuk bergeraklah, jangan diam di situ. Kalau menyebut diri muslim seakan-akan seperti itu, tunjukin dong bahwa Anda memang muslim. Dan tentu saja Anda harus tahu bahwa menjadi muslim di mana Anda bisa merasakan taste berislam itu sebenarnya adalah dengan cara kafatan. Kafatan itu artinya adalah total, seluruhnya, jami'an. Jami'an apa artinya? Perasaanmu, pikiranmu, dirimu, penampilanmu, diammu, bicaramu, dan segalanya. Jadilah muslim di situ. Ya, masuklah. Jadi ada kata-kata masuklah every time dalam semua waktu hidup kita, kita harus bisa menunjukkan bahwa saya muslim, anal muslim. Dalam cara berpikir, dalam mindset saya, dalam bicara saya, apa yang saya rasakan, gejolak batin saya, sesuatu yang saya pikirkan, sesuatu yang saya lakukan, apa yang kemudian saya lakukan dalam bentuk interaksi sosial saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada tetangga saya, kepada orang tua saya, kepada pimpinan saya, kepada bawahan saya, kepada siapapun, kepada binatang, kepada tumbuhan, bahkan kepada jin, kepada malaikat, dan seluruhnya. Kepada orang yang sudah meninggal dunia, kepada orang yang bakal lahir. Udkhulu fis-silm, masuklah kalian ke dalam Islam. Artinya apa? Ada sebuah rangkaian yang harus kita mulai dari kita untuk kemudian menjadi muslim tidak sekedar diam diri di situ. Menjadi muslim kita harus bisa melakukan proses i'lanat, proses mengumumkan, proses kemudian melakukan penyebar luasan, proses di mana akhirnya di semua tempat kita berada, kita adalah orang yang bisa menunjukkan jati diri keislaman kita apapun resikonya. Bukan lantas ketika di masjid kita menunjukkan keberislaman, tapi kemudian ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial kita, kita meninggalkan Islam kita. Terus dengan mengatakan bahwa ini kan bukan wilayah negeri yang kemudian menganut sistem Islam. Saya selalu mengatakan Anda menganut sistem Islam atau tidak sistem Islam, Anda harus tahu dari mulai presiden Anda sampai rakyat di negeri itu yang menggenggam jiwa dan nafsu atau jiwa mereka, nyawa mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang mulia, bahwa sebenarnya ketika menjadi muslim atau menginginkan berislam secara total, pasti ada yang tidak suka dong. Kenapa dia tidak suka? Karena dia meyakini jika kita sudah merasakan
atau sudah merasuki atau sudah dirasuki oleh nilai-nilai Islam, kita tidak bisa diganggu lagi. Kita tidak bisa diatur lagi oleh mereka. Kita tidak bisa dipujuk, diajak untuk melakukan tindakan maksiat seperti yang mereka mau. Kita tidak akan mau berkolaborasi atau kemudian bernegosiasi atau kompromi dengan sistem-sistem batil. Kita kemudian menjadi orang yang punya tegak, punya izzah, yang bisa menjadi wali dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, siapa yang paling concern ingin menghancurkan keislaman kita? Syaitan. Maka Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikutin. Kata-kata jangan kau ikutin menunjukkan adanya peluang sama kita untuk kapan saja bisa mengikutin apa yang dimauin setan. Mengikutin langkahnya. Apa yang diinginkan setan? Setan ingin kita jauh dari Allah. Setan ingin kita tidak berzikir kepada Allah. Setan ingin kita menjauhi ibadah-ibadah kepada Allah. Setan ingin menampilkan atau merubah kita, performance kita adalah orang-orang yang kemudian tidak mau tunduk kepada Allah. Tidak beribadah sebenarnya kepada Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bahwa sesungguhnya setan itu, dia melakukan tindakan-tindakan yang seperti apapun yang dia lakukan. Baik dia memberi nasihat, memberi tazkirah, mendekati kita sebagai teman, atau memberikan bantuan kepada kita di saat kita sangat membutuhkan, Allah mengatakan, innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa sebenarnya setan itu adalah musuh yang nyata. Mubin. Kenapa? Karena dia sudah mengumumkan permusuhan itu. Karena dia sudah mengatakan di hadapan Allah, la'uwiyannahum jami'an. Aku akan mempedaya mereka semua. Karena kecuali hambamu yang ikhlas. Aku akan mengganggu mereka. Aku akan datang dari sebelah kanan mereka. Aku akan datang dari sebelah kiri mereka. Dari depan mereka. Dari belakang mereka. Untuk bagaimana akhirnya mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka? Ini adalah hamba-hamba Allah, manusia. Secara keseluruhan, Bani Adam. Ini adalah dendam sejarah iblis yang kemudian dia turunkan kepada anak cucunya. Yang kemudian dia turunkan kepada anak cucu-cucu manusia atau dalam hal ini Adam. Untuk akhirnya tidak boleh ada satupun manusia yang lepas dari perangkap yang dia siapkan. Saudara-saudaraku yang mulia, semoga Allah menjaga kita semua. Menjadikan kita semua sebagai hamba yang terikat kepada apa yang dilakukan oleh mengikut kepada izzah, mengikut kepada kekuatan, mengikut kepada Islam sebagai agama. Dan Allah sudah ingatkan kepada kita, la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Semoga Allah menjadikan pertemuan perdana kita ini adalah pertemuan yang dia ridhai, dan insyaallah kita akan melanjut dalam pertemuan yang mendatang. Walaupun ini saya kupas dengan ringkas, semoga saja semua kita punya izzah dan istiqomah di jalan Allah, di jalan Islam ini, dan menjadikan diri kita sebagai duta-duta Islam dalam bicara kita, dalam diam kita, dalam sendiri kita di tengah orang-orang ramai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.